Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Ahmad Darmianto, mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dengan nomor induk 24021975. Perkenankan untuk menjelaskan tentang perusahaan efek yang ditugaskan kepada kami yang termasuk dalam kelompok 4 dengan mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan yang diajarkan oleh dosen Ibu Dr. Diana Ria Winanti Nabitukulu, SH, MH, MKN, MSc. Baik, lanjut. Dari awal, judul awal, tolong. Judul awal. Baik. Kami mengambil judul tanggung jawab hukum perusahaan efek dalam perlindungan investor. Itu dalam implementasi prinsip good corporate governance di pasar modal Indonesia. Next. Peran krusial perusahaan efek dalam pasar modal. Fungsi sebagai engine perekonomian, di mana pasar modal berfungsi sebagai mesin perekonomian yang mengalihkan dana dari surplus unit atau investor ke defisit unit atau emiten perusahaan. Di tengah sistem ini, perusahaan efek atau PE memegang peran vital sebagai intermedian utama dan penjaga gerbang atau gatekeeper sistem keuangan. Kemudian PE adalah saluran utama yang menghubungkan dana publik dengan kebutuhan modal perusahaan, menjalankan fungsi mobilisasi dana yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian PPE, perantara pedagang efek, melakukan transaksi jual beli efek atas nama investor dengan kewajiban fidusia untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien. Ini kalau dalam bahasa mudahnya kita sebut broker. Kemudian ada PE, yaitu penjamin penjualan efek baru (IPO) dari emiten yang bertanggung jawab atas due diligence untuk menjamin kualitas produk investasi. Biasa ini IPO adalah saham-saham baru yang baru didaftarkan dan keluar pada pasar modal atau di bursa efek. Kemudian ada MI atau manajer investasi, mengelola dana publik melalui reksadana dengan tanggung jawab penuh atas keputusan investasi dan manajemen risiko. Biasa ini ada di perbankan atau beberapa lembaga keuangan yang menawarkan kemampuan untuk memberikan program keuangan berbentuk investasi di pasar modal. Baik, next. Kemudian isu kepercayaan dan risiko sistemik. Meskipun peran PE atau perusahaan efek sektor ini rentan terhadap penyimpangan dapat merusak kepercayaan investor dan memicu risiko sistemik. Krisis kepercayaan tidak hanya pada investor individual, tetapi dapat meluas ke seluruh sistem keuangan dan mengganggu stabilitas ekonomi sosial. Mis-selling atau kesalahan dalam penjualan, yaitu produk investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko atau tujuan investasi klien, melanggar prinsip suitability rule yang fundamental. Biasanya ini perantaranya, brokernya atau manajer investasinya mungkin kurang memahami segala seluk-beluk produk yang dia tawarkan. Kemudian fraud dan penyalahgunaan dana. Penyelewengan aset klien atau dana reksadana oleh oknum di perusahaan efek atau manajer investasi yang mengakibat kerugian material bagi investor. Di sini kami dapat jelaskan dalam fraud, penipuan atau penyalahgunaan dana. Biasanya manajer investasi perusahaan efek ada beberapa kasus yang dia melarikan uang nasabah sehingga ketidakjelasan pertanggungjawaban dari perusahaan tersebut. Kemudian ada insider trading dan market manipulation, yaitu pemanfaatan informasi orang dalam atau tindakan manipulasi harga yang melanggar prinsip pasar yang efisien dan adil. Biasanya karena kami kebetulan saya juga pribadi bermain di bursa saham dan di efek maupun di sekuritas, biasanya terjadi insider trading adalah permainan antara orang-orang dalam. Artinya mereka memiliki data, kemudian data itu dibocorkan untuk dalam pergerakan saham-saham tertentu.
Kemudian ada kegagalan tata kelola, yaitu kegagalan likuiditas atau insolvensi perusahaan efek atau manajer investasi, kemudian mengakibatkan manajemen risiko yang buruk dalam sistem pengendalian internal. Jadi dampak dari sistem ini ketika investor kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan efek atau manajer investasi, mereka dapat menarik modal dari pasar modal yang mengganggu fungsi mobilisasi dana dan stabilitas ekonomi nasional. Jadi diperlukan kerangka hukum yang kuat untuk mencegah dan memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Tetapi dalam hal kasus di Indonesia, hal ini belum pernah terjadi karena masih ada bagian-bagian pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan di pasar modal, sehingga ketika salah satu beberapa investor menarik dananya dari pasar modal, belum ada kejadian yang mengakibatkan pasar modal bursa efek di Indonesia itu langsung kolaps. Baik, next. Good corporate governance sebagai pilar perlindungan atau kita sebut GCG atau GCG, yaitu fondasi etika dan operasional antara disadari bahwa akar dari banyak kegagalan perusahaan efek atau manajer investasi bukanlah pada kekurangannya modal, melainkan pada kelemahan tata kelola perusahaan. GCG-nya adalah fondasi ketika operasi perusahaan untuk menjaga integritas pasar modal. Kemudian GCG adalah seperangkat sistem prinsip yang mengatur hubungan antara organ perusahaan. Di dalam perusahaan ada direksi, komisaris, dan sistemnya antaranya ada juga RUPS atau rapat umum pemegang saham. Membantu kepentingan stakeholders untuk meminimalkan konflik kepentingan dan menyediakan mekanisme pengawasan internal yang efektif. Dan di sini dapat saya sampaikan ada 5 prinsip regulasi GCG pada perusahaan efek. Yang pertama adalah transparansi, yaitu keterbukaan tentang informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, mengenai kinerja, struktur, dan risiko perusahaan efek kepada stakeholders. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan itu atau perusahaan efek, sehingga pengelolaan berjalan dengan efektif. Kemudian ada keadilan, yaitu perlakuan yang setara terhadap semua stakeholders, terutama investor mayoritas dan juga terkhusus pada investor minoritas. Kemudian responsibilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab etika kepada masyarakat dan klien. Kemudian independensi, pengelolaan profesional yang bebas, dan intervensi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Ini harus bebas dari hal konflik kepentingan. Baik, selanjutnya kerangka hukum dan regulasi. Penerapan GCG pada perusahaan efek didukung oleh hierarki peraturan perundang-undangan yang komprehensif, mulai dari undang-undang hingga aturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia atau BI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Payung hukum utama mengatur kewajiban perusahaan efek melarang insider trading, kemudian fraud, dan manipulasi pasar. Pada pasal 90 hingga 94 mengatur kewajiban pencatatan transaksi dan pemisahan dana klien. Kemudian pada pasal 95 sampai 98 melarang praktik yang merusak integritas pasar dengan sanksi pidana. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur kewajiban fidusia bagi direksi dan dewan komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, yaitu atau dalam ini ada duty of care and duty of loyalty. Diperluas untuk memastikan bahwa perusahaan efek bertindak demi kepentingan klien. Jadi jika ada perusahaan efek yang mementingkan perusahaan itu saja tanpa peduli kepada kepentingan lain, maka sudah melanggar tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian selanjutnya ada peraturan OJK. Menerjemahkan ke dalam standar GCG mewajibkan perusahaan efek memiliki direktur kepatuhan, komite audit, dan fungsi manajemen risiko independen. Mengatur fit and proper test untuk pemegang saham, pengendali, direksi, dan komisaris. Jadi tidak sembarangan semua perusahaan efek yang ada di dalamnya dan pejabat-pejabat yang
mengepalai dalam bidang perusahaan efek itu harus melalui fit and proper test dari OJK. Kemudian peraturan Bursa Efek Indonesia mewajibkan perantara pedagang efek (PPE) menjalankan transaksi dengan standar best execution dan mengatur mekanisme untuk mencegah market manipulation, memastikan perdagangan yang wajar dan transparan. Nah, seperti ini adalah semua dilakukan pengawasan. Jangan sampai ada pengaturan harga di belakang layar oleh beberapa perusahaan sehingga akhirnya memanipulasi harga yang terjadi di pasar modal. Baik, selanjutnya. Struktur organisasi dan kewajiban GCG. Struktur GCG dalam perusahaan efek dirancang untuk memastikan adanya sistem checks and balance, pengawasan keseimbangan internal yang efektif, mengingat perusahaan efek mengelola aset dan kepercayaan publik. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan operasional harian perusahaan efek, memiliki kewajiban fidusia tertinggi yaitu duty of care and duty of loyalty kepada perusahaan efek dan kliennya, di mana wajib menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan GCG secara internal. Kemudian Dewan Komisaris Independen bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan direksi dan operasional perusahaan efek. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan efek tersebut dan berfungsi sebagai mata dan telinga investor untuk memastikan direksi bertindak dengan objektif. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu fungsi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Menjadi ini pertanyaan pertama dalam mendeteksi fraud. Jadi komite audit adalah bertugas sebagai lini pertama untuk menganalisis, memfilter adanya praktik-praktik indikasi dugaan fraud. Unit kepatuhan untuk compliance unit dipimpin oleh Direktur Kepatuhan, merupakan jantung penilaian internal perusahaan efek, memastikan seluruh kegiatan, produk-produk, dan karyawan patuh terhadap UPM atau Undang-Undang Pasar Modal, POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan standar-standar etika internal secara proaktif dan preventif. Kemudian pencegahan mis-selling, mengawasi mengaudit proses penjualan untuk memastikan staf menerapkan suitability rule dan know your customer (KYC) dengan benar, melindungi investor dan produk yang tidak sesuai. Di mana kita harus ketahui betul know your customer, siapa dia, apa dia, kemampuannya seperti apa, background seperti apa, dan maunya membeli saham seperti apa. Jadi kita cocok dengan data tersebut dan kita cocokkan dengan saham-saham yang ada di pasar modal. Kemudian monitoring market manipulation, memantau transaksi di pasar untuk mendeteksi pola perdagangan yang tidak wajar dan mencegah praktik manipulasi yang merugikan integritas pasar. Di dalam monitoring market manipulation, pada saat saya juga bergerak di beberapa transaksi pasar modal, ada bahasa singkatan ARA, ya, atau kita kepanjangan dari auto rejection atas, yaitu harga tertinggi sebuah saham di pasar modal pada satu hari. Ketika contoh misalnya ada saham senilai Rp1.000, maka batas maksimum pencapaian tertinggi saham tersebut dalam satu hari biasanya ditentukan 25%. Sehingga dari 1.000, 25% yang ada Rp250, maka pencapaian maksimum harga saham tersebut dalam hari itu hanya boleh dari 1.000 mencapai Rp1.250. Jika saham tersebut mencapai harga lebih dari 1.250, contoh 1.260, maka pada hari itu juga perdagangan terhadap saham tersebut harus ditutup. Tidak ada lagi transaksi pada hari tersebut. Kemudian juga ada ARB atau rejection bawah. Artinya penurunan maksimum sebuah saham di pasar modal yang paling terbawah tidak boleh melewati batas tersebut. Contoh misalnya juga kita nilai 25% dari harga awal. Seperti misalnya tadi saham X kita andaikan Rp1.000,
maka ARB-nya 25% adalah 250. Jika saham tersebut turun hingga di bawah 750, contoh misalnya 740, maka dengan otomatis saham tersebut dihentikan dari perdagangan pada saat itu dan dilakukan pengecekan langsung oleh tim pengawasan. Selanjutnya, manajemen conflict of interest. Menetapkan Chinese wall atau dinding pemisah informasi antara divisi untuk mencegah penyalahgunaan informasi seperti mencegah penjaminan emisi digunakan untuk perdagangan pribadi. Chinese wall di sini adalah peribahasa yang digunakan dalam pasar modal, artinya ada dinding pemisah antara divisi penyedia barang saham maupun divisi perbankannya. Jangan ada boleh terjadi pengaturan atau informasi bocor di antara kedua divisi ini, karena akan ditakutkan terjadi pengaturan harga di pasar modal. Baik, lanjut. Implementasi fiduciary duty dan standar perilaku. Mekanisme pencegahan. Fiduciary duty ada kewajiban hukum perusahaan efek untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien. Implementasi kewajiban ini terjemahkan melalui standar operasional yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap kerugian investor. Nomor 1 yaitu KYC, Know Your Customer. Kewajiban perusahaan efek atau manajer investasi untuk mengidentifikasi, memverifikasi identitas nasabah, memahami sumber dana, aktivitas transaksi, kemudian profil risikonya, tujuan investasi, dan kondisi finansial klien sebagai basis penerapan suitability rule. Kemudian yang kedua tentang suitability rule, kewajiban memastikan setiap produk investasi yang direkomendasikan sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi klien. Mencegah misalnya produk berisiko tinggi kepada investor konservatif dan pelanggaran dapat menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Ini adalah cara-cara untuk mengurangi risiko. Jangan sampai klien mendapatkan saham yang tidak cocok dari profilnya atau dari KYC-nya. Kemudian best execution, kewajiban perantara pedagang efek atau PPE mengambil semua langkah wajib untuk memastikan order transaksi dieksekusi dengan persyaratan paling menguntungkan klien, mencakup harga, biaya transaksi, kecepatan transaksi, kecepatan eksekusi, dan kemungkinan settlement yang cepat. Pada masa lampau, mungkin sekitar sebelum tahun 2000-an atau 2010, yang berhak bermain di pasar saham kebanyakan adalah instansi, lembaga atau perusahaan-perusahaan kelas besar. Jarang atau tidak diperkenankan retail untuk bermain langsung. Namun dalam berjalannya waktu, retail biasanya melalui broker atau perantara pedagang efek (PPE). Saya pribadi biasanya menelpon broker di pasar modal untuk menanyakan situasi likuiditas di pasar modal, kemudian pergerakan saham berdasar grafik yang terjadi pada hari itu. Kemudian biasanya kami akan berkoordinasi dengan broker tersebut, masuk mengambil di langkah terbaik pada harga berapa. Jadi saya biasanya bertelepon langsung atau broker bertelepon saya untuk menawarkan apakah Bapak mau ambil hari ini atau nanti, atau pada saat terjadi keuntungan apakah mau diambil keuntungan atau withdrawal, atau masih tetap kita tanamkan pada saham tersebut. Namun semakin kesini perkembangan semakin cepat dan teknologi informasi IT juga berkembang dengan cepat, sehingga sekarang retail bisa bermain langsung dengan aplikasi tanpa melalui PPE atau perantara pedagang efek, atau kita juga sebut broker. Saya pribadi juga menggunakan beberapa aplikasi yang langsung melakukan transaksi di aplikasi tersebut. Dapat kita jelaskan bahwasanya di sini adalah
bertugas untuk memberikan keuntungan bagi klien, mencakup harga, biaya transaksi dan kecepatan transaksi maupun kecepatan eksekusi. Di dalam aplikasi terkini, itu ada beberapa aplikasi yang menawarkan banyak keuntungan, bonus dan sebagainya. Ada kecepatan transaksi, ada batas komisi yang rendah, maupun jumlah transaksi yang diizinkan. Nah, ini yang dimaksud dalam best execution. Kemudian terkait pengelolaan konflik kepentingan. Perusahaan efek atau manajer investasi wajib memiliki prosedur tertulis untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengungkapkan konflik antar konflik kepentingan. Mekanisme change wall mencegah informasi sensitif yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau merugikan klien. Itu kembali lagi tadi kepada change wall, itu harus diterapkan sehingga tidak ada unsur manipulation di sebuah perusahaan efek ataupun yang dilakukan oleh manajer investasi. Lanjut. Mekanisme pertanggungjawaban hukum. Mekanisme represif adalah tindakan hukum yang diambil setelah perusahaan efek terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal, GUT, GCG, atau perjanjian kontrak. Sistem pertanggungjawaban ini mencakup 3 jalur utama yang saling melengkapi untuk memastikan perlindungan investor yang komprehensif. Yang pertama, tanggung jawab perdata. Bertujuan memulihkan kerugian investor melalui gugatan perbuatan hukum melawan hukum, yaitu di pasal 1365 KUH Perdata untuk pelanggaran fiduciary duty seperti mis-selling atau gugatan prestasi pada pasal 1243 KUH Perdata untuk kegagalan melaksanakan kewajiban kontrak seperti best execution. Kemudian ada sanksi administratif OJK. OJK menyentuh sanksi progresif mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi ini bersifat penertiban dan mencegah pengulangan pelanggaran UEPN dan POJK. Kemudian tanggung jawab pidana. Sanksi terberat untuk kejahatan pasar modal seperti fraud ada pada pasal 97 UPM, market manipulation pada pasal 91 hingga 92, dan insider trading pasal 95 hingga 96. Diterapkan sebagai ultimum remedium setelah sanksi administratif. Artinya tindak pidana merupakan langkah terakhir sebelum harus dilakukan dulu, yaitu sanksi administratif yang sudah ada diatur dalam aturan-aturan di atas. Kemudian mediasi BAPI atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Proses negosiasi yang difasilitasi pihak ketiga netral untuk mencapai kesepakatan damai, cepat dan murah untuk sengketa nilai yang kecil. Ini dilakukan di BAPI. Kemudian ada juga arbitrase BAPI, yaitu forum spesialis pasar modal dengan arbitrator ahli. Putusannya final dan meningkat lebih cepat dan efisien dibanding melalui litigasi pengadilan umum. Kemudian ada class action, gugatan perwakilan kelompok untuk kerugian massal, efektif untuk kasus-kasus misalnya yang melibatkan ratusan nasabah dan memaksimalkan perlindungan kolektif. Next. Ada tantangan dan kelemahan sistem tentang dengan kesenjangan implementasi. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang GCG, yaitu efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Ada beberapa, yaitu pertama, kegagalan compliance internal. Unit kepatuhan gagal menjalankan fungsi monitoring dan enforcement secara efektif. Terus terjadinya pelanggaran mis-selling dan suitability rule terjadi karena kepentingan komisi perusahaan efek didahulukan. Kemudian ada penegakan fiduciary duty-nya lemah, di mana sanksi tidak secara langsung dan tegas didasarkan pada pelanggaran GCG atau fiduciary duty. Pengenaan sanksi lebih sering pada pelanggaran teknis peraturan. Ini ada 3 terkait dengan tantangan tersebut. Adalah pertama adalah lambatnya proses pemulihan, di mana proses litigasi penangguhan sangat lambat dan mahal. Kemudian ketiadaan skema kompensasi otomatis. Indonesia tidak memiliki investor compensation compensation scheme atau skema kompensasi bagi investor yang wajib dan didanai kolektif oleh industri.
Kemudian pembelian kerugian bergantung pada kemampuan finansial perusahaan efek yang bersalah. Jika perusahaan efek bangkrut, kesulitan dari investor untuk mendapatkan kembali dananya. Kemudian keterbatasan sanksi administratif. Sanksi administratif oleh OJK efektif untuk penetipan perusahaan efek, tetapi dana sanksi tidak selalu dialirkan langsung sebagai kompensasi kerugian kepada investor yang menjadi korban. Baik, next. Rekomendasi untuk penguatan perlindungan investor. Ada beberapa, antara lain pendalaman terhadap tantangan implementasi GCG dan kelemahan mekanisme represif yang diperlukan oleh OJK dan regulator terkait untuk menguatkan perkuat perlindungan investor untuk mencegah risiko sistemik di pasar modal Indonesia. Yaitu ada 4. Pertama, kami sampaikan adalah sanksi progresif berbasis GCG. Jadi OJK perlu merevisi POJK sanksi untuk membuat sanksi administratif terkait langsung dengan kegagalan GCG inti, seperti kegagalan direksi kepatuhan dalam mengatasi atau mengawasi suitability rule. Kemudian ada penguatan whistleblowing, mendorong perusahaan efek memperkuat mekanisme whistleblowing yang aman dan terpercaya sebagai kewajiban dari GCG. Artinya ada kewajiban moral dari sebuah perusahaan efek. Bagian internalnya mampu melakukan sebagai whistleblower atau memberikan pelaporan jika terjadi ada indikasi manipulasi, fraud dan lain sebagainya. Kemudian penguatan peran BAPMI atau Badan Administratif Perusahaan Pasar Modal Indonesia. OJK memberikan kewenangan lebih luas kepada BAPMI, termasuk potensi ketika menangani sengketa dengan nilai kecil secara tepat, cepat dan wajib. Kemudian ada investor compensation scheme, yaitu skema kompensasi buat investor jika ya di sini pemerintah dan regulator harus segera membentuk skema tersebut yang didanai kolektif melalui iuran dari seluruh perusahaan efek, berfungsi sebagai dana jaminan untuk memberikan ganti rugi cepat jika ada investor yang mengalami korban dari fraud atau kegagalan dari perusahaan efek. Sementara kesimpulan dari kami adalah efektivitas perlindungan investor di pasar modal Indonesia memerlukan sinergi penguatan dari mulai regulasi GCG, penegakan sanksi yang tegas dan progresif, kemudian pemutusan mekanisme kompensasi yang cepat dan memadai, dan dengan inilah pendekatan ini yang komprehensif sehingga kepercayaan investor terhadap bursa efek Indonesia atau pasar modal Indonesia menjadi semakin terpercaya. Demikian paparan tentang pasar modal atau bursa efek atau perusahaan efek dari kami. Saya pribadi Ahmad Darmento mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.